Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, senantiasa memberikan rizki yang barokah, halal, manfaat dunia akhirat. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Sedulur sedaya rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita pada kitab Ala la tanalul ilma. Mari kita baca bersama nadham yang akan kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhul ilmi hayyun khalidum ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi rahimu. Wong duwe ngilmu urip langgeng sawuse mati, dene adon-adone bosok neng ngisor bumi. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamsi ala thara, yadunnu minal ahya'i wa huwa adimu. Wong bodho mati hale mlaku neng dhuwur bumi, den nyono wong kang urip nanging padha wong mati. Sedulur sedaya rahimakumullah, dua nadham ini memang cukup menohok. Kenapa saya sampaikan menohok? Karena ini sebenarnya pukulan yang sangat luar biasa terhadap jiwa-jiwa kita yang mungkin keilmuan kita belum seberapa, yang amal dari ilmu kita apalagi mungkin hanya sekuku ireng kita gitu. Bahwa disampaikan yang namanya orang berilmu, beliau akan tetap hidup walaupun beliau sudah meninggal dunia. Kebalikannya, orang yang tidak berilmu, maka dia sudah dianggap mati sebelum jasadnya mati. Inilah bagian dari keutamaan atau kemuliaan ilmu, ketika bisa memberikan efek yang luar biasa kepada sang pemiliknya. Perlu kita ketahui betapa mulianya ilmu ini, sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau di dalam asarnya pernah ngendiko, bukti kemuliaan ilmu adalah ketika orang bodoh pun ingin disebut sebagai orang yang pandai atau orang yang berilmu. Bahkan ketika dia disebut dengan panggilan atau sebutan orang bodoh, orang jahil, maka dia akan marah. Pepemot dari sahabat Ali karramallahu wajhah sangat luar biasa. Saya yakin di antara kita semuanya tidak ada yang mau disebut sebagai orang bodoh. Walaupun ilmu kita tak seberapa, tetapi tetap kita tidak mau disebut orang yang bodoh. Itulah naluri kita, naluri kemanusiaan. Sehingga kemuliaan ini sangatlah luar biasa adanya. Sehingga orang yang memiliki ilmu, dia akan hidup abadi bersama ilmunya.
Kalau kita mau bermuhasabah, seringkali kita semuanya ketika berada dalam suatu majelis pengajian atau majelis perkumpulan apapun, kita sering mendengar di dalam majelis itu disebut-sebut nama Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan nama-nama alim alamah lainnya. Sedangkan bisa jadi di dalam majelis itu kita sendiri yang berada di antara majelis tersebut, nama kita tidak tersebut sama sekali. Karena apa? Karena mungkin keilmuan kita yang belum seberapa. Karena kemanfaatan kita juga belum seberapa dirasakan oleh banyak orang. Sedangkan Syekh Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan lain sebagainya, di dalam majelis itu belum pernah sedikit pun mereka berjumpa. Tetapi mereka sepertinya hadir di tengah-tengah majelis tersebut atau perkumpulan tersebut. Sedulur sedaya rahimakumullah, itulah yang dimaksud di dalam dua bait syair tersebut. Walaupun beliau sudah meninggal, tetapi namanya selalu abadi. Kemanfaatan ilmunya selalu kita rasakan. Sehingga penyebutan itu oleh Syekh Al-Mutanabi disebutkan bahwa dzikrul fata aishuhu tsani, penyebutan nama baik merupakan kehidupan yang kedua. Artinya apa? Ketika kita sering menyebut-nyebut nama seorang alim, artinya beliau bagaikan tetap hidup di antara kita. Kita bisa merasakan kemanfaatan hadirnya beliau-beliau. Sedangkan kebalikannya, orang yang tidak alim, orang yang bodoh, ketika masih hidup pun tidak memberikan manfaat apapun juga kepada orang lain. Mari kita semuanya selalu bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Dari sedikit ilmu yang kita miliki, kita bagikan, kita warahkan dengan cara yang baik. Supaya apa? Paling tidak, ketika kita meninggal dunia nanti, nama kita masih disebut-sebut. Ya, paling tidak oleh keluarga kita, anak cucu kita. Ketika kita bisa memberikan sesuatu yang baik, memberikan keilmuan yang baik, walaupun hanya sekecil apapun terhadap keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, maka itu akan selalu turun-temurun. Dan yakinlah, anak cucu keturunan kita pun akan ingat dengan kita. Namun, bila kita tidak memperdulikan hal itu, maka benar-benar sejarah kita hanya akan berhenti sampai ketika malaikat maut memanggil kita. Oleh karena itu, marilah jangan bosan-bosan, kita selalu belajar, selalu mengaji, dan kita amalkan ilmu yang kita miliki. Warahkan, ajarkan kepada anak cucu kita, supaya mereka tahu bahwa ayahnya, ibunya, orang tuanya, kakeknya, neneknya adalah orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada mereka. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.